Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9. 9 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Hendra Sahlo Cahya Ilahi, yang kedua Latifah A, yang ketiga Luki Cahya Dianti, yang keempat Muhammad Rizky Putra Setiawan, dan yang kelima yaitu Ulul Amri. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal penelitian tentang peningkatan laju pelarutan dan simvastatin melalui pendekatan non-kovalen derivatif menggunakan metode solvent drop grading. Simvastatin diklasifikasikan obat kelas 2 dalam sistem Biopharmaceutical Classification System yang biasa disebut dengan BCS dengan kelarutan rendah dalam air. Kelarutan adalah salah satu faktor penting untuk memperkirakan ketersediaan hayati obat dalam sirkulasi. Sebagian besar obat yang memiliki kelarutan rendah juga menunjukkan bioavailabilitas yang rendah, sehingga laju disolusi menjadi langkah pembatas laju dalam proses penyerapan obat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laju kelarutan melalui non-kovalen derivatif atau yang biasa disebut dengan NCDS dengan metode solvent drop grading atau yang biasa disebut dengan NCDS dibuat dengan menggunakan 3 koformer. Yang pertama yaitu ada asam askolat, yang kedua asam fumarat, dan yang ketiga nikotinamida dengan rasio ekomolar. Pengertian simvastatin adalah salah satu obat yang bekerja menginhibisi kerja enzim atau yang biasa dengan HMC-CoI produktase sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Berdasarkan hasil penelitian The Scandinavian Simvastatin Survival Study atau yang biasa disebut dengan 4S dan The Heart Protect Study atau yang disebut HPS, bahwa simvastatin dapat menurunkan kejadian ischemic stroke, bahu infak miokardial, kematian pada pasien kardiovaskular dengan arteriosklerosis dan hiperkolesterolemia. Sumber Zeng 2006. Cara untuk meningkatkan kecepatan uji laju pelarutan atau kelarutan dari suatu obat yaitu ada 8 tahap. Yang pertama, peningkatan produk atau product approach. Yang kedua, sistem bentuk gram. Yang ketiga, pengecilan ukuran partikel. Yang keempat, pembentukan kompleks. Yang kelima, pembentukan bentuk fisik. Yang keenam, dispersi padat. Yang ketujuh, pengeringan semprot. Dan yang ke-8 itu hot meat extraction. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada metode ini terdiri dari spektrofotometer UV-Vis, kemudian ada agitator mekanik 27, ada spektrofotometer FTIR, kemudian ada alat uji laju pelarut, difraktometer sinar X, dan DSC. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari simvastatin, nikotinamida, asam fumarat, asam oskalat, metanol, natrium dosesil sulfat, natrium fosfat, dan natrium hidroksida. Metode, untuk metodenya sendiri pembuatan kristal simvastatin menggunakan metode solvent drop grading, yaitu dengan cara mencampurkan simvastatin dengan masing-masing koformer ke dalam mortir, yaitu nikotinamida, asam oskalat, dan asam fumarat dengan perbandingan 1:1 ekimolar, kemudian digerus selama 20 menit dan dalam proses sesekali diteteskan dengan pelarut metanol. Uji kelarutan jenuh. Untuk uji kelarutan sendiri dilakukan pada setiap hasil NCDS dari setiap koformer dengan menimbang NCDS setara 20 mg simvastatin, kemudian dilarutkan dengan 10 ml Aquades dalam Erlenmeyer, kemudian dimasukkan dalam alat agitator mekanik selama 48 jam pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Kemudian hasilnya diukur dengan metode spektrofotometer UV berkualifikasi pada rentang panjang gelombang 247 sampai 257 nanometer. Uji disolusi. Pembuatan media uji laju pelarutan yaitu dampar pH 7 yang mengandung 0,5% natrium dodesil sulfat dalam 0,01 m. Natrium fosfat yang dibuat dengan cara melarutkan 30 gram 28 natrium dodesil sulfat dan 8,28 gram
monobasa natrium fosfat dalam 6000 ml air. Kemudian ditambahkan dengan larutan natrium hidroksida 50% bobot per volume sehingga pH menjadi 7 pada 900 ml dapar. Hasil pembahasan 1. Hasil pembuatan NCDS simvastatin dengan metode solvent drop grinding. Kristal simvastatin dibuat dengan menggunakan metode solvent drop grinding atau SDG. Metode ini digunakan karena hanya membutuhkan sedikit pelarut, di mana pelarut diteteskan pada saat penggerusan sehingga lebih hemat biaya dan lebih ramah lingkungan dibanding dengan metode berbasis larutan. Kristal dibuat dengan mencampurkan simvastatin dengan coformer dengan menggunakan perbandingan ekimolar 1:1 yang bisa dilihat di tabel 1. Perbandingan yang digunakan mengacu pada beberapa jurnal penelitian dan skripsi sebelumnya yang melaporkan hasil NCDS terbaik dibentuk dengan perbandingan ekimolar 1:1. Coformer digunakan untuk membantu pembentukan kokristal simvastatin, di mana pelarut etanol berfungsi sebagai katalis atau penghubung. Pada zat aktif dan coformer harus memiliki sejumlah dan aseptor ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan ikatan penting dalam pembentukan NCDS, karena semakin banyak ikatan hidrogen, maka kelarutan suatu zat akan semakin meningkat. Oke, kita lanjut teman-teman, hasil dan pembahasan dari hasil uji kelarutan. Jadi pengujian kelarutan dilakukan terhadap simvastatin dan hasil NCDS simvastatin dengan menggunakan ketiga coformer. Pertama yaitu nikotinamida, asam fumarat, dan asam oksalat. Uji kelarutan ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh coformer. Pengaruh tersebut akan memberikan peningkatan kelarutan, teman-teman. Nanti dari ketiga coformer itu kita lihat coformer mana yang membentuk kelarutan tertinggi dari nikotinamida, asam fumarat, dan asam oksalat. Nah, setelah diuji hasil kelarutan dari ketiga coformer tersebut, asam oksalat merupakan yang memiliki kelarutan tertinggi, teman-teman, dengan angka sebesar 3 ppm seperti yang dapat kita lihat di grafik sebelah, teman-teman. Asam oksalat menunjukkan nilai 3 ppm lebih besar dibandingkan dengan coformer yang lainnya. Ya, lanjut teman-teman. Kemudian karakterisasi kokristal. Nah, pada difraksi sinar X, hasil difraksi sinar X ini menunjukkan pembentukan puncak baru pada difraktogram, yaitu pada nilai 28,96. Perubahan pola difraksi dan pembentukan puncak baru pada difraktogram mengindikasikan adanya pembentukan NCDS dari hasil NCDS tadi. Nah, hasil ujinya bisa kita lihat di gambar nomor 2 atau pada difraktogram sinar X sebelah kanan itu. Lanjut, kemudian ada analisis spektrofotometri inframerah atau infrared. Nah, uji spektroskopi inframerah dilakukan terhadap simvastatin standar, terhadap asam oksalat, dan kokristal simvastatin. Nah, spektroskopi inframerah sering digunakan untuk mengetahui adanya interaksi antara obat dengan coformer di dalam NCDS. Spektroskopi inframerah ini dapat mendeteksi formasi kokristal terlihat dari adanya ikatan hidrogen. Nah, pembuatan kokristal antara simvastatin dengan asam oksalat menyebabkan terjadinya kompleksasi antara keduanya. Untuk slide selanjutnya ada differential scanning calorimetry. Terbentuknya interaksi fisika antara dua bahan dapat diperkirakan dengan menggunakan analisis termal, di mana jika terjadi perubahan bentuk kristal, maka terjadi aspek termodinamika dari suatu padatan. Penampisan terbentuknya interaksi fisika antara simvastatin dan asam oksalat dapat dideteksi dengan DSC atau dengan hasil yang dapat dilihat pada gambar yang nomor 4 yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat untuk
Cara mendeteksinya ada di gambar seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, uji laju pelarutan. Pada penelitian ini dilakukan pengujian laju pelarutan simvastatin standar dan hasil NCDS. Pada dasarnya, laju pelarutan diukur dari jumlah zat aktif yang terlarut dalam waktu tertentu ke dalam medium cair yang diketahui volumenya pada suhu yang relatif konstan. Tujuan dilakukannya pengujian ini yaitu untuk mengetahui berapa banyak simvastatin baik yang standar maupun hasil NCDS-nya yang terlarut pada suatu kondisi tertentu. Berikut ada contoh grafik laju pelarutannya seperti ini. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil analisis karakterisasi dengan menggunakan difraksi sinar X, terlihat adanya pucuk baru pada difraktogram di 20 sama dengan 28,960 dan analisis diferensial scanning kalorimetri atau DSC menunjukkan perubahan puncak endotermik dari 134,3 OC menjadi 62,9 OC, sedangkan hasil spektroskopi dari spektroskopi IR menunjukkan bahwa tidak ada perubahan gugus fungsi dari simvastatin. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.